Salam kenal, saya Nesha Bersi Tanggang SPD selaku guru biologi di SMA Katolik Santo Fransiskus Asisi Samarinda, Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktik baik yang saya lakukan mengenai penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah cara penyesuaian pembelajaran berdasarkan kebutuhan belajar murid dengan lingkup materi yang diberikan. Pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan adalah mendemonstrasikan sistem gerak pada pelajaran biologi kelas 11 melalui diferensiasi konten dan proses. Pembelajaran diferensiasi konten dilakukan dengan memberikan materi yang bervariasi pada murid sesuai dengan kemampuannya. Diferensiasi proses merujuk pada proses belajar yang tujuan dari diferensiasi ini agar setiap anak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pada awalnya, saya memperhatikan kecenderungan murid dalam mengikuti pembelajaran saya tidak begitu antusias, tidak bersemangat, ada yang melamun, tidur-tiduran, sibuk sendiri dengan aktivitasnya, sehingga saya merasa pembelajaran yang saya berikan belum sepenuhnya bermakna. Dengan situasi tersebut, saya ingin menyusun strategi mengajar dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga anak nantinya merasa antusias untuk mengikutinya. Namun, ada tantangan yang saya hadapi, yaitu saya harus belajar memahami murid, mengenali kebutuhan belajar melalui beragam minat dan kesiapan belajar masing-masing. Adapun langkah-langkah aksi yang saya lakukan, yaitu memulai perencanaan dan persiapan. Saya membuat modul ajar yang memuat tujuan pembelajaran, model media pembelajaran, sumber belajar, dan menyediakan LKPD berdiferensiasi. Kemudian, saya mengidentifikasi minat dan kesiapan belajar murid dengan melakukan asesmen awal lingkup materi. Setelah pengolahan, saya menemukan jawaban dari keseluruhan murid, yaitu kegiatan belajar biologi yang paling murid sukai adalah praktik. Begitu pula pada kesiapan belajar murid dapat digolongkan menjadi dua level pemahaman, yaitu cukup dan berkembang. Selanjutnya, langkah-langkah proses pelaksanaan pembelajaran saya lakukan sesuai dengan kebutuhan murid. Saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai melalui diferensiasi konten dan proses, yaitu 1. Peserta didik dapat menunjukkan bentuk, fungsi, dan jumlah beraneka macam tulang penyusun rangka manusia melalui torso. 2. Peserta didik dapat mendemonstrasikan berbagai gerakan persendian. 3. Peserta didik dapat mendemonstrasikan berbagai gerakan antagonis dan sinergis pada sifat kerja otot. Tujuan pembelajaran tersebut merupakan diferensiasi konten. Langkah selanjutnya, saya melakukan diferensiasi proses, yaitu mengorientasi peserta didik. Murid dibagi menjadi 5-6 kelompok berdasarkan minat dan kesiapan belajar. Guru menyampaikan masalah yang akan dipecahkan secara kelompok dengan LKPD diferensiasi yang diberikan. Untuk kelompok 1-4 merupakan level pemahaman cukup. Kelompok 1-3 mengerjakan TP1, yaitu menunjukkan bentuk, fungsi, dan jumlah beraneka macam tulang penyusun rangka manusia melalui torso. Sedangkan kelompok 4 mendemonstrasikan berbagai gerakan persendian. Sedangkan kelompok 5 dengan level pemahaman berkembang akan mendemonstrasikan berbagai gerakan antagonis dan sinergis pada sifat kerja otot. Setelah itu, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar dengan berdiskusi dan membagi tugas untuk masing-masing anggota kelompok dalam mencari data pada penyelesaian masalah. Saat murid mengumpulkan data atau informasi,
kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah. Hasil diskusi nanti akan dipresentasikan. Saya melakukan penilaian formatif melalui observasi dan memantau pemahaman murid, mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan. Selain itu, dalam pembelajaran diferensiasi proses, saya memberikan perhatian lebih kepada murid yang membutuhkan waktu lama dalam memahami materi. Sedangkan murid yang lebih cepat memahami materi bisa belajar mandiri, walaupun sekali-kali saya pantau. Selanjutnya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Setiap kelompok siap untuk menyajikan hasil diskusi dengan presentasi, sedangkan guru dan kelompok lainnya memberikan tanggapan, masukan, dan apresiasi. Setelah kelompok presentasi, saya memberi konfirmasi penguatan materi, dan setelahnya salah satu murid menarik kesimpulan dari keseluruhan materi yang diberikan. Bagian terakhir dalam pembelajaran adalah refleksi. Dalam kegiatan tersebut, murid diminta menuliskan refleksi di stick note, lalu ditempelkan di kertas karton. Kegiatan ini diberikan kepada murid dengan tujuan agar murid memaknai proses pembelajaran, baik dari materi belajar, suasana belajar, dan cara mengajar guru. Guru melakukan refleksi pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana hasil belajar yang dicapai dan memahami apa saja kelebihan dan kelemahan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Pada pembelajaran hari ini, saya merasa senang karena dapat memahami materi secara baik karena Ibu Mei meminta kami bekerja secara kelompok dan kami dapat melaksanakan praktikum dengan baik. Jadi, pada harapan saya pada minggu depan, teman-teman dapat lebih aktif dan pembelajaran hari ini dapat lebih bisa menarik di minggu depan. Terima kasih. Perasaan saya selama mengikuti pembelajaran biologi pada hari ini, saya sangat senang karena dari konsep pembelajaran yang Ibu Mei berikan sangat baik. Karena selain mengerti dan membaca materi-materi yang diberikan oleh Ibu Mei, kami juga langsung mempraktekkan bagaimana cara kerja tubuh kita dan bagian-bagian pada tubuh kita. Nah, dan kami juga memperagakannya seperti sendi engsel tadi. Kami memperagakannya bagaimana sendi engsel itu. Harapannya untuk kedepannya semoga pembelajaran biologi ini semakin baik dan teman-teman di dalam kelas itu semakin serius agar kita dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Terima kasih. Memahami kebutuhan belajar murid adalah kunci dari proses pembelajaran. Murid merasa sangat diperhatikan, merasa senang, nyaman, dan mendapatkan pembelajaran bermakna. Demikian praktik baik yang saya lakukan, semoga bermanfaat demi memajukan pendidikan Indonesia. Terima kasih.